Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada puasa Ramadan. Katanya dah puasa Ramadan 20 dikurung na yang puasa 20. Artinya ini sudah masuk satu Syawal. Jadi inti puasa Ramadan, kita ingin mencari nilai-nilai ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari berbagai penafsir banyak mengartikan takwa itu apa. Karena katanya habis-habis Ramadan, katanya orang takwa hum pokoknya takwa. Atai ke Ramadan ikut gop semayang, ikut gop baca Quran, tak ikut cit kata takwanya. Padahal kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata Imam Al-Baydawi? Takwa itu al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Sama seperti pendapatnya Syekh Asy-Syanqiti, Syekh Al-Andalusi di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Beliau mengatakan takwa itu menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah setelah Ramadan ini kita menjalankan perintah Allah atau masih enggan? Atau kitakah setelah Ramadan ini masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyo pekatun third segala masuk Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban. Katanya tak pegat maksiat. Dan setelah Ramadan masih kembali lagi seperti semula. Berarti rugi kita puasa Ramadan. Maka pembentukan karakter takwa itu tidak ada. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Antattaqiyallah fil ghina wal faqir. Bertakwalah kepada Allah dalam kondisi kamu sedang kaya. Dan juga dalam kondisi kamu sedang miskin. Be wate gatin mentang dengar ke Allah, wate kaya ka tuo ke Allah. Tuo tabaya zakat, tuo tabaya kewajiban. Atau bertakwalah kepada Allah kata Imam Ibnu Katsir dalam keadaan sehat, wasaqam atau kamu dalam keadaan sakit. Be sakit mentang dengar ke Allah. Wate pulih ke Allah nak dengar tepu. Dan begitu juga bertakwa kepada Allah fi sirri wal alaniyah, dalam keadaan sir atau dalam keadaan alaniyah. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, kita merujuk ke dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Takwa ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, diharapkan setelah berpuasa antattaqiyallah fi aqwalikum wa af'alikum. Bertakwalah kepada Allah dalam menjaga mulutmu. Pernah mentang tak gegop. Menyabih Ramadan mentang tak gegop. Mentang taupat gop. Mentang tak temenak gop. Rugi kita puasa Ramadan, rugi ada puasa Ramadan. Ibaratnya kita kalau umur 10 tahun kita mulai puasa Ramadan, 30 tahun dah mulai puasa Ramadan. Menyojino naumu 50 tahun. Artinya sudah 40 tahun kita puasa Ramadan. Kalau umur 60 tahun, berarti sudah 50 tahun kita puasa Ramadan. Menyodakan kepribadian kita tidak berubah sama sekali. Berarti 40 tahun puasa Ramadan, rugo ada puasa Ramadan. 50 tahun kita puasa Ramadan, rugo ada puasa Ramadan. Pekatun mentang lagi pekatun third. Kita mentang tak temenak gop. Islaji menyawa Aceh katanya menyogolong temenak golong dakwah lah. Kalau lun dakwah wai, ki pancaran ku lun tenak awaknya. Sang-sang habis dah temenak dah dakwah memang. Makanya Rasulullah Nabi Nuh alaihi salam ketika diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mendakwahi kaumnya. Salah satunya apa? Tadzkirihim bi ni'amillah. Memperingatkan mereka tentang nikmat Allah. Mau dengar ya sudah, enggak mau dengar ya sudah. Tadzkirihim bi khalqihim. Mengingatkan mereka bagaimana proses terjadinya manusia. Enggak mau dengar ya sudah. Kemudian apa lagi? Memberikan kabar gembira, memberikan kabar jelek. Menyohana puputnya. Nanti nak laknat Allah dan neraka. Hana dengar kaku baik dengar gede. Mari kita beribadah, mari salat. Mau dengar ya silakan, tidak mau dengar ya silakan. Maka habis bulan suci Ramadan baik datang menak lagi. Paling enggak sebelum kita masuk Ramadan. Tak temenak gop 100%. Habis-habis Ramadan paling enggak 100% itu bisa kita minimalisir. Inilah yang kata Imam Al-Qurtubi. Antattaqiyallah fi aqwalikum wa af'alikum. Dan anggota tubuh kalian juga kalian jaga setelah bulan Ramadan. Itu takwa namanya. Maka jangan katakan orang bertakwa menyojaro mentang demecu watagop. Jangan katakan takwa kalau perut ini masih makan haram. Jangan katakan takwa kalau mata ini masih melihat maksiat. Jangan katakan takwa kalau kaki ini masih pergi ke tempat maksiat. Maka jika kita melihat setelah bulan Ramadan, apakah ada perubahan yang signifikan pada anggota tubuh kita? Kalau tidak ada, berarti puasa kita bermasalah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Walaupun inti daripada puasa Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat dari berbagai pemahaman-pemahaman takwa, kalimat takwa, ada dua hal penting yang kita lupakan juga di bulan Syawal, nyan bulan Ramadan. Apa yang kita lupakan di bulan Syawal? Yang pertama zakat fitrah. Nyan. Oh, zakat fitrah kan jud di bulan awal Ramadan boleh. Makanya hukum zakat fitrah itu kan jawaz yang pertama boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i, wa yajuzu ayyuaddiha fi awali Ramadan. Boleh dilakukan pada awal Ramadan. Itu kalau hukum jawaz. Yang kedua hukum wajib. Hukum wajib kapan? Ketika malam lebaran. Beklam, yang beklam wajib. Kalau ingin mengambil sunnah kapan? Sunnah itu sebelum berakhirnya salat Id. Yang golong berakhir lo salat Id. Yang golong bayi zakat fitrah bayi leju. Nan bayi leju zakat fitrah. Karena kalau kita merujuk ke dalam kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Khatib Asy-Syarbaini, apa kata beliau? Memang agak keras sedikit. Wa yuhramu ta'khiru zakatul fitri. Diharamkan takhir zakat fitrah ba'da salatil Id. Setelah salat Id. Jadi haram. Wa in ta'akharaha bila udhrin. Kalau ada yang melakukan setelah dia tanpa uzur, fahuwa asin wa lazima alaihil qada. Dia termasuk orang yang sudah berbuat maksiat dan harus mengqada. Bukan salat saja kita qada. Bukan puasa saja kita qada, tetapi zakat fitrah juga harus diqada. Maka ji menyogotannya ingin tabayu pu zakat fitrah paling afdal langke wate habis subuh benar. Nya panitia baik bengeh-bengeh ya Pak. Karena nak tabuh masjid bengeh-bengeh panitia. Nyau rot terakhir bayi zakat fitrah apa? Padahal mentang 28 Ramadan. Yang bayi tengok ya uruh ke draw, bayi ke draw. Salurkan ke draw memang. Nian. Uru-urunya kaya ji, oh manggawat hal lagi. Jadi kalau seandainya ada yang bayar juga, kalau sudah tersalurkan, nya wajib dah jawab memang. Kita panitia bertanggung jawab. Artinya setelah salat subuh itu sunnah. Itu sunnah. Oh, bagaimana distribusinya itu terserah. Yang penting ambil dulu. Mereka ingin menjalankan sunnah. Tacok oleh Pak, ini zakat fitrah saya. Jadi makanya ketika zakat fitrah diterima, makanya sehebat apapun puasa katanya. Puasa hebat, zakat fitrah nak terbayu. Maka mentang menggantung. Makanya Imam di dalam Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa yustahabbu ayaqulu. Hendaklah seorang itu disunnahkan ketika zakatnya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Nyanda berdoa kepada Allah. Nyok kem tak kebetah lenjok len terima bahkan ka bereh demongan. Pakana tak berdoa katanya Pak. Tak berdoa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah dah terima ya Allah. Taqabbal minna itu mencakup apa? Puasa kami baik menggantung. Ya Allah nak terima zakat kamu, zakat fitrah baik je ya Allah. Supaya apa? Bersih hati kami ya Allah, bersih harta kami ya Allah. Walaupun padum lahyu memang 2,8 berapa itulah ya Pak. Kan hana-hana yun. Artinya menyota mita beruh 2,8 thiroe dan mita. Bukan di yumji, bukan di dak. Tetapi apa? Nilai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita patuh atau tidak di situnya? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Penafsir semua sepakat. Makna sedekah di sini adalah az-zakah. Maknanya zakat. Ambillah zakat dari mereka, termasuk zakat fitrah. Untuk apa? Tutahhiruhum. Tutahhiruhum apanya? Kata Imam As-Sa'di, tutahhiruhum minadz-dzunub. Untuk membersihkan dosa. Kan sembarangan apa? Kan sembarangan jok zakat haine jok zakat lon tiap tolong je dia kecuali dia uzur. Uzur bagaimana? Hanjik gejak kan haine wakilah lon tiap. Kalau bisa sendiri kenapa tidak sendiri saja? Ya nampak. Mungkin malai katnya kan hantang ke tembayan tarawih. Hantang ke jauh masjid. Nya nyodu badeng ku imum dek katanya ngade nyoho awai ho dejak. Jino pekan dejak kan. Lagi urung kayak meninggal. Tegolom meninggal kan hantang gejak tembayang. Wate 3 gejak kai di ku imum. Jadi ke imum kerja kemayan ni mak. Ibu temayang li apa namanya? Li imum dan makmum. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam kitab Tanbihu fi Fiqh Syafi'i. Di situ dikatakan bukan haram, wala yajuzu, tidak bolehnya, tidak boleh kata beliau. Antu addiya zakatal fitri qabla salatil Id. Tidak boleh kita memberikan zakat fitrah setelah salat Id. Kalaupun diberikan, maka itu kasadakat, itu seperti sedekah-sedekah biasa. Maka kita masih berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kita lupakan. Zakat fitrah memang simple. Padahal zakat fitrah ini sudah kita katakan tadi, tuzakkihim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, membersihkan dosa. Ya, membersihkan dosa, ini kalau versi ayat ini dalam surah Syura. Membersihkan dosa wa tuzakkihim biha. Dengan kita banyak memberikan, harta makin bertambah. Ya, harta makin berkah. Bertambah dalam tanda kutip. Kan bertambah ada bikinnya lu sedekah teribe lu ya preh ni. Ya preh biasa sedekah teribe, nyai balah ngan 700 go. Nya ba. Lum preh 700 ribe natro orangnya. Ketika natro mahna bude gaya firman Allah. Ini keberkahan. Kita berikan 1000, keberkahan nanti akan diberikan oleh lebih daripada 1000. Atau apa? Pahala yang sudah kita dapatkan tidak pernah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u, tidak pernah dihilangkan oleh Allah. Apapun yang kita lakukan. Kalaupun nanti di dunia ini tidak dikabulkan oleh Allah, bukan tidak dikabulkan. Belum waktunya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lihat di dalam beberapa kitab literatur tafsir dan hadis, dikatakan fungsi zakat itu, fungsi sedekah itu ada 3. Yang pertama, itu untuk kita sendiri, untuk pegli hati. Maka jika katanya pekan tak bagi zakat fitrah untuk tak pegli hati, tak pegli hati katanya. Mungkin aku ke gop, mungkin nak tipu riya, mungkin nak tipu dengki ke gop, hasad ke gop. Mungkin ada sifat takabur. Dengan harta itu bisa membersihkan diri. Mungkin galau kita. Ya. Ini seperti ada seorang sahabat ketika itu galau. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu galau bayar zakatlah kamu. Kalau kamu galau bersedekahlah kamu. Ya. Jadi sedekah bisa menghilangkan galau. 1. Yang kedua, sedekah zakat kita itu, sedekah atau zakat kita itu bisa membersihkan harta kita. Makna membersihkan harta, harta kita bisa berkah. Apa makna berkah? Harta sedikit tapi bisa kita nikmati sama-sama. Untuk apa banyaknya? Tapi hana berkah, hanjit dengut katanya. Makin le harta makin hanjit dengut. Kemudian yang ketiga, kita dapat bonus. Bonus apa? Bonus dari orang yang kita sedekahkan itu. Bisa saja kita doa tidak dikabulkan oleh Allah karena tipu dengki katanya. Bisa saja tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku tahu hati. Tapi gara-gara doa orang lain, bisa saja kita diterima doa orang lain, doa melalui orang lain. Orang yang tajuk zakat, orang yang tajuk sedekah berdoa kepada Allah. Ya Allah, nepejirah urungnya ya Allah, nepejirah dengkunya ya Allah. Karena begini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Al-qalbu makanatul rahmah. Al-qalbu makanatul ulum. Ini hati ini tempatnya rahmah, tempatnya ilmu, tempatnya barakah, makanul barakah wal huda. Tempatnya petunjuk dan petunjuk dan ilmu. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau di dalam hati ini ada yang lain, dengki dan penyakit hati, maka yang rahmat tidak bisa masuk ke dalam hati. Keberkahan tidak bisa masuk ke dalam hati. Petunjuk tidak bisa masuk ke dalam hati. Sebelum hati ini kita kosongkan dulu, baru masuk keberkahan kita mau dalam hati. Ilmu kita mau dalam hati. Berkah kita mau dalam hati. Petunjuk kita mau dalam hati. Maka katanya pekan tu tak ada pupunya. Pekan tu adalah mati nama tiup mentang. Hilangkan maksiat baru diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pertama kita lupakan di bulan Syawal. Ya, pekan apakah bulan Syawal? Karena waktu sunnah itu telah habis salat subuh tadi bayar zakat. Walaupun boleh kita bayar zakat di awal Ramadan, hana bukunya. Atau kita bayar zakat tadi malam tak apa-apa. Cuma nanti ada orang lupa yang tua kan, maka tua lu habis sembahyang. Maka gepingat li khatibnya, Pak. Gepingat li khatib. Mungkin yang tua-tua, maka ji menyona yang tuanya bah lom panjang khutbah ke dia, bah na waten tua lom. Untuk yak cok bruh le, hana buku sih Pak. Nya Pak. Ini yang pertama yang kita lupakan. Yang kedua, duriban alaihimudz dzillatu wal maskanah. Kalian itu akan aku timpakan kesusahan kata Allah Subhanahu wa taala, dimanapun susah, kecuali dengan 2 cara. Illa bihabli minallah wa habli minan nas.
Ini namanya istitsna muttasil. Ini sama seperti la ilaha illallah, itu illa istisna muttasil. Karena ada istisna munqati. Itu banyak kita jumpai di dalam juz 30. Ini istisna muttasil. Artinya dua-dua hal ini berhubungan selalu dengan kebahagiaan manusia. Kalau manusia hebat berhubungan saja dengan Allah. Tapegah lon ahli ibadah ya Allah, lon tahajud, lon baca Quran, lon bersedekah, tapi tidak baik dengan tetangganya, maka tidak baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya hebat dengan tetangga saya ya Allah, lonjok sedekah lonjoknya, tapi lon dan hana lon temayang. Tak temayang kan? Kita melakukan maksiat, berbuat maksiat, itu juga lebih-lebih tidak baiknya. Maka dua-dua harus kita lakukan. Pada suatu hari ada seorang wanita. Wanita ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Ya Rasulullah, kita yang lihat pekan moro. Ya Rasulullah, saya punya tetangga ya Rasulullah. Tetangga saya itu dia puasa di siang hari, dia bertahajud di malam hari ya Rasulullah. Tetapi dia itu menyakiti perasaan saya ya Rasulullah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis ini di dalam Arba'in Nawawiyah. Apa hadis itu? Inna mar'ata taqumu laila. Ada seorang wanita dia sering salat tahajud. Wa tasumun nahar, dia berpuasa di siang hari. Tetapi apa yang dia lakukan? Wa tasuu jiraniha, dan dia menyakiti hati tetangganya. Rasulullah mengatakan tempatnya di dalam neraka, kata Rasulullah. Walaupun dia ahli ibadah. Sehebat apapun seorang itu, kalau tidak baik interaksi sosialnya dengan masyarakat, nyahana pun harap hebatnya, maka harus hebat dua-dua. Dia hebat dengan Allah, dia juga hebat dengan masyarakatnya. Dia hebat dengan Allah, juga berinteraksi sosial dengan masyarakat. Hana pun tak pegah orang bertakwa. Kalau kita selalu ribut dengan tetangga, ribut dengan tetangga saja dilarang, apalagi dalam keluarga kita sendiri. Maka jinyo ke kesempatan untuk minta maaf. Oh, salah dengan tetangga, laki maaf tetangga. Oh, salah dengan urung cik, laki maaf urung cik. Minta maaf pada orang tua. Imam Al-Ghazali memberikan cara. Bagaimana caranya nathir orang? Ada seorang anak durhaka. Dia ingin minta maaf pada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang gimana caranya? Di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Ada beberapa cara. Yang pertama, berdoalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa orang tuanya. Supaya diampuni dosa orang tuanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rawi dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Sya'rawi? Ada seorang pemuda, beliau mengangkat sebuah riwayat. Ada seorang pemuda, ketika dia mau meninggal dunia, tiba-tiba dia melihat penajian dosa-dosa dia, dalam tanda kutip bukan dosa besar. Dosa-dosa dia lalenyo, laleje, sehingga dia terbayang menyonyoy bangkit li Allah padang mahsyar kabeh lu. Dosa kecil menjadi besar, nyo kabeh lu. Rupanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak melihat lagi dosanya. Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mustahil ini ya Allah. Kenapa bisa seperti ini? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kamu tidak tahu ya. Ada anakmu, anak kandungmu yang berdoa kepadamu setiap hari, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, nepampun dosa lun, dosa urung cik lun ya Allah, sebagaimana mendidik saya ya Allah. Setiap hari dia baca doa itu. Saya tidak tega, kata Allah, anak kandungmu yang berdoa. Setiap hari saya angkat dosamu. Setiap hari saya angkat dosamu. Sehingga dosamu sudah habis, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka jipu salahnya. Kalau kita pergi, nyuabih tajak kubur. Tajak kubur, tak berdoa. Rabbighfirli wahli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nepampun dosa lun ya Allah. Dosa urung cik lun ya Allah. Mungkin ada anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Lagi doa. Apakah orang tua mendengar? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dalam sebuah peperangan. Rasulullah berdialog dengan orang-orang yang sudah mati. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, biman tatakallam? Dengan siapa engkau ngomong ya Rasulullah? Ngenthon pengahaba ya Rasul? Rasulullah mengatakan dengan mayat-mayat yang mati ini. Apa kata para sahabat? Ayasma, apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Ayu besir, apakah mereka bisa melihat engkau ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Absir bihim wa asmi. Pendengaran mereka lebih dahsyat dibandingkan pendengaran kalian. Penglihatan mereka lebih dahsyat dibandingkan penglihatan kalian.
Nyo tak jauh kubu pui depu urung cik dah nyo. Itu pu urung cik dah nyo pak. Orang tua kita tahu pak. Tak berdoa pui depu urung cik dah. Itu pu urung cik dah nyo pak. Ya. Jadi artinya enggak perlu ragu kita pak. Tak jauh kubu tak berdoa pui depu urung cik dah nyo. Hai urung cik kan meninggal dunia. Tak berdoa apa gedepu kanyan pak. Dia mendengar. Oh masih pulan katrok lagu. Oh masih pulan kai berdoa kelun lagu. Oh masih pulan hentai jak kai berdoa kelun lagu. Orang tua tahu nih. Makanya kenapa kita ketika pergi ke kuburan, maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Beraya tak tuh. Itu pun doa itu enggak menurutnya. Makanya ada salam itu yang yang wajib dijawab. Contoh dia, ketika kita bertemu satu sama lainnya. Assalamualaikum. Yang wajib jawab. Waalaikumsalam. Yang hanya dia udah cahaya. Yang kedua, ada salam yang dosa kalau kita jawab. Hanya dia udah cahaya. Mana itu? Benar tengkimu ke pegang assalamualaikum. Yang hanya jawab waalaikumsalam. Yang kedua cahaya betul. Yang ulang sembahyang. Atau nanti assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum waalaikumsalam imam. Yang ulang aja sembahyang. Ya, jadi hanali sembahyang. Kemudian yang ketiga, memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salamnya kepada ahlul kubur. Menyoge jauh oleh ahlul kubur dah pelung ni. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Oh anak lo kata orang piuh. Nya nak jak le kubur. Ni tanya pekan nak jak le kubur tak salim jauh. Maka nak jak le kubur memang. Makanya orang di kubur itu mereka bukan tidak mendengar, mereka mendengar. Termasuk yang Allah katakan dalam Al-Quran, absir bihim wa asmi. Mereka itu penglihatannya tajam sekali. Bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin, syarah dari Sirajul Talibin punya Imam Ghazali. Di situ dikatakan, seorang itu dia bisa melihat bagaimana neraka itu. Dia bisa mendengar suara neraka itu. Maka dalam sebuah hadis diungkapkan suara neraka lagi itu keledai, Pak. Itu, Pak. Dia bisa mendengar dan bisa melihat. Dalam jarak 500 tahun perjalanan kaki. Begitu dahsyatnya penglihatan dan pendengaran mereka. Absir bihim kata Allah wa asmi. Apalagi orang dikubur juga demikian. Walaupun kita berbeda alam. Kita di alam syahadah, mereka di alam gaib. Tetapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita doakan kepada kedua orang tua atau siapa saja, atau kerabat-kerabat kita, maka akan didengar oleh mereka. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang kedua ini jangan kita lupakan juga. Karena banyak yang dilupakan oleh banyak manusia. Karena dianggap setelah ibadah bulan Ramadan kabereh, mandung kabereh. Silaturahmi hanya kepikirle. Pati tatanya yang tengku bekahanan nejak rumah pun nejak rumah lun yang kagurai. Hanya putame ke urungnya, haname tepu. Ijak rumah tanya pun naime tepu yang kagurai lo. Hai tajak kenan tak salim ni, pu salim nate salim katanya yang kagurai lo. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Apa kata Rasulullah? Ini hadis ini mengandung makna filosofi yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Berikanlah salam kepada orang yang tidak pernah memberikan salam kepada nya. Totohan ada turi, bek dah pegang hai salim. Pu tak turi ni, mu tak turi dan ni. Pu salim. Tapi coba kita berikan salam. Teruk bak kedai kopi atau assalamualaikum. Waalaikumsalam jauh. Tapi mereka penasaran. Ya so, berarti turi dah nyo. Nya ni. Tengok dah lewat lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uru-uru main judi online payah pelung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katruk tengku yang lombar kau. Ya, Pak. Artinya kita dikenal, Pak. Itu gara-gara assalamualaikum. Maka makna filosofinya jauh luas sekali. Getanya tajak assalamualaikum, assalamualaikum. Mungkin siapa kampung itu ri danyo. Getanya nak pupu dia terjadi lepi lok ngapai. Kalau dia lawak kedai kopi, "Hei tengku assalamualaikum ya." Yang sering-sering assalamualaikum. Udah itu ri danyo apa? Bahkan sering tak salam tutup. Yang pertama, yang kedua kita kasih keberkahan pada orang lain. Assalamualaikum, keberkahan atasmu. Yang jauh dari tipdoh keberkahan atasmu. Kan mudah sekali cari pahala. Kita assalamualaikum, saya tipdoh kau. Yang tipdoh nyalurnya pedundro banyak. Nah 500 lu pegang 3 assalamualaikum dan waalaikumsalam. Keberkah lu 500. Kan tidak susah untuk cari keberkahan. Satu. Yang kedua, kunjungilah rumah orang yang tidak pernah mengunjungi rumahmu. Nyo hantai jak rumah ulun, hanaja. Ayilun pun ajak rumah nyan. Jadi kita rubah sekarang mindset. Pergilah ke rumah orang yang tidak pernah pergi ke rumah kita. Nyan waktu tajak ke rumah orangnya, dia berpikir 2 kali. Oh, makai jak rumah kita rupanya ge akagnya. Nyan tinggal pasti jak rumah kita. Pasti datang ke rumah kita. Nyan petih cini coba. Nya.
Kalau kita terus mengatakan hanaja, orang itu begitu juga. Hanaja ci. Semua dep dia hantar daja rumah kanyan. Tampik mati dia hantar daja. Mungkin waktu bak kubur urut daja. Lula kemaah pun dah bukan. Nya nyoji jauh urut pelung ci. Hana maah. Urut pelung dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Maka di hari lebaran daja aju, pui jar rumah tanya, hanai jar rumah tanya, daja aju. Beda bukan? Kayu lun, kayu pan yang lun jak kenan, kayu hanap, oh jak aju le. Ini yang kedua. Yang ketiga, bawalah sesuatu ke rumah orang yang tidak pernah membawa sesuatu kepadamu. Kita bawa. Nyawa dia sakit kanyan hai tame taka hana taka mukupi dan tame hana me tepu. Baka nenggu baka mengehna, wate lun sakit pun nak game, hana game tepu ya. Nyawa dia amplop bina cik bukan amplop aduh 5 ribu tengok 5 ribu cik tame gede. Nyamba. Kipam bro akai urang. Jadi artinya apa? Bawalah sesuatu yang terbaik. Bawa yang terbaik. Email 5 ribu, tame 20 ribu. Urungnya bikin aja. Oma 20 ribu. Nyo harus tame 25 ribu. Tengok je waktu katur ribu. Nyo beli thang. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini akan merubah pola pikir orang yang kita kunjungi tadi. Waktu tame takar rumah urung take itu mikir. Oh ma, kagak me takar rumah lu. Apa je get takai gini. Nya tengok nyo take kan nyo pasti ke me takar je. Pasti napu gemeji. Malai kayaknya geme. Maka cara untuk ini silaturahmi itulah caranya. Kita yang mulai. Beta prehgop. Beta preh nanti pelalu de chang lum. Bija balu le kema. Nyuhana bumati hana lumah ai ba. Bumati lumah. Urangnya binaci oh genti lah lu jama sa lu na yuta lu jama baganya. Kita siapapun ba, tasalum. Nyo abehnya kena naci tasalum lu na lu hana lu turi na lu nya maka tasalum mentung gede. Taturi hana turi tasalum mentung. Mek menumpuk jalan. Oh hana de shan mun taturi tane ba. Jangan seperti itu. Karena jangan sampai terjadi seperti kejadian di padang mahsyar nanti seperti digambarkan di dalam hadis-hadis. Ketika ada seorang melewati titik sirat. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, illa wariduha. Tidak ada orang yang ini kecuali dia pasti melewati sirat. Kecuali ada orang-orang khusus. Masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dia masuk ke dalam surga dengan apa doa anaknya dan lain sebagainya. Ketika lewat titik sirat, maka penduduk neraka dia tunjuk kepada Allah, ya Allah, lun turi di bulan ya Allah. Baik ni pertama surga ya Allah. Hai pakon. Hai sedang duduk kedai kopi je semayang ni pakat lun nyan mahai pakat lun. Katanya mata turi dan mai. Mui pakat lun. Maka ji waktu duduk kedai kopi sekolah azan aweh ju, naweh ju. Karena ketika azan waktu nawehnya kala negama, maka i tanda anda. Waktu di padang mahsyar tanda di bulan ya Allah jak semayang tapi hanai pakat lun ka kenang katanya. Ka kenang katanya. Jadi makanya bukan berarti hana taturi, uri-duri kita nyawa salah ni. Uri-duri, dia yang memang hana taturi tapi uri-duri kita nyawa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui tidak cukup dengan kita berpuasa Ramadan saja. Yang puasa Ramadan itu untuk membentuk karakter. Karakter apa dibentuk? Karakter ketakwaan. Nyo katanya kananya, ule kana, cerdas kana, hana urung yang kecerdasan katanya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, manusia itu memang hebat, otaknya hebat berbeda yang lain. Tetapi di bulan Ramadan ini kita memupuk kecerdasan hati, kecerdasan spiritual sehingga menjadi orang-orang muttaqin. Orang muttaqin tidak cukup dengan ketakwaan ini saja, tetapi dia harus berinteraksi sosial dengan zakat fitrah dia, dengan mengunjungi rumah satu rumah dengan rumah yang lain. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini kita berpuasa Ramadan, kita bayar zakat dan kita juga melakukan hubungan silaturahmi satu sama lainnya. Dengan 3 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan amal kita sesuai dengan yang ada di dalam kitab At-Tanbih fi Fiqhil Asy-Syafi'i. Dengan doa di situ disuruh kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang sudah kami lakukan ya Allah. Puasa kami, zakat fitrah kami dan amal ibadah kami, interaksi sosial kami dengan masyarakat. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha mendengar ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jemaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.